agama. Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman tersebut. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping. Apakah gambar itu? Ya, betul. Ada penari, ada rumah adat, ada baju tradisional dari Bali. Yuk kita cari tahu pada bacaan berikut ini. Dibaca dengan sesama ya. Nah, di sini ada teks bacaan tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan baju putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Kalian juga bisa baca bacaan tersebut di buku paket siswa tema 1 halaman 1 dan 2. Nah, setelah kalian membaca bacaan di atas, tentunya setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, nanti sahabat belajar yang pertama bisa membaca paragraf dengan cermat. Kemudian cermati kalimat yang pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua dan seterusnya, ya. Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok ditemukan. Nah, gagasan pokok ini bisa terletak di awal, dan akhir, atau bisa saja seluruh paragraf. Nah, sobat belajar, setelah kalian membaca teks pawai budaya, yuk kita berlatih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kalian bisa mengerjakan pada buku tema 1, halaman 4, 5, dan 6. Contohnya untuk paragraf pertama, nah di situ ada 4 kalimat, ya. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Berarti gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Dan kalimat pendukungnya atau gagasan pendukungnya tentunya kalimat-kalimat berikutnya. Wah, berarti budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda ya?
Ayo kita pelajari. Nah, untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang budaya kita yang beragam, mari kita melakukan wawancara dengan orang serumah ya. Kalau di kelas bisa dengan teman kalian, kalau di rumah bisa orang di rumah ya. Nah, bisa bapak, ibu, atau kakak adik. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah tahu ya pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber atau orang yang memberikan informasi. Nah, kalian bisa mewawancarai teman kalian atau orang serumah kalian ya. Kalian bisa membuat tabel atau daftar pertanyaan ya. Namanya siapa, daerah asalnya dari mana, terus ciri khas daerahnya seperti apa ya. Nanti bisa membuat daftar tabel seperti gambar tersebut. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi dari wawancara, coba ya teman-teman atau sobat belajar menjawab pertanyaan berikut ya. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama kepercayaan yang berbeda. Ayo kita mengamati, selain kaya akan budaya, makanan khas, Indonesia juga mempunyai banyak jenis alat musik. Nah, kita bisa lihat gambar di bawah ini, yaitu kecapi. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat ya, bisa dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian angklung berasal dari Jawa Barat, sama dengan dimainkan, caranya yaitu digoyangkan. Yang berikutnya ada saluang ya, atau bentuknya seperti suling yang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian ada tifa dari Maluku ya, maaf tuh tulisannya salah ya, dari Maluku, dimainkan dengan cara dipukul. Nah, sobat belajar, alat-alat musik tradisional di atas tadi dimainkan dengan cara yang berbeda, dan setelah dimainkan akan menghasilkan bunyi. Nah, Tuhan menganugerahkan kita, memberikan kita telinga atau indera pendengar ya, untuk kita bisa gunakan, kita mendengarkan, menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau pelan? Nah, kita bisa simak penjelasan berikut. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui ya. Tadi ada
agama, suku, ras hingga warna kulit. Ya, ada perbedaan kebudayaan, alat musik, pakaian dan sebagainya. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik asalkan kita dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, coba ayo renungkan apa saja ya yang kita pelajari. Kita buat kesimpulan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat, inti, atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah oren atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Kesimpulan yang berikutnya, menghargai perbedaan akan membuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, demikian sobat belajar, video pelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.